selamat datang di podcast STT Saint Paul Bandung. Nah, pada hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan berbincang bersama dengan Bapak Yopi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nah, jadi Reverend Dr. Yopi Buyung ini menyelesaikan program doktornya di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Ia juga memegang gelar BA dari University of Education dan juga MA dari Tyrannus Bible College. Dia juga menyelesaikan studinya di Anglican Leadership Institute Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, Clergy Parish Leadership di TTC Singapura, dan juga Disciples Training Ministry di Seoul, Korea Selatan. Dia melayani di kampus Crusade for Christ selama 5 tahun. Sebelum menjadi pendeta, ia adalah seorang editor majalah Kristen di Kalam Hidup. Dan kemudian menjabat sebagai dekan Institut Anglikan Indonesia. Lalu sejak tahun 2004, beliau menjabat sebagai imam penanggung jawab di Gereja Anglikan Saint Paul Bandung. Lalu pada tahun 2016 hingga pada tahun 2022, beliau menjadi wakil dekan Indonesia di bawah Diosis Singapura. Nah, ia juga merupakan seorang pendiri dari juga sekaligus dosen di STT Saint Paul Bandung dan juga pendiri dari Rumah Pemulihan Soteria. Nah, beliau juga merupakan suami dari Ibu Hertina Suryaman MTH dan juga yang saat ini menjabat sebagai rektor STT Saint Paul Bandung. Dan kemudian beliau merupakan ayah dari 3 orang anak dan mempunyai 2 orang cucu. Nah, untuk itu pada saat ini kita mau berbincang ria bersama dengan Bapak Reverend Dr. Yopi Buyung mengenai Dare to Live. Nah, halo Bapak, dan kita mau sedikit berbincang nih bagaimana menjadi banyak juga nggak apa-apa. Oh, ya juga boleh, nggak apa-apa ya Pak. Oke. Iya. Jadi bagaimana seseorang itu berani untuk memimpin gitu. Nah, menurut Bapak, apa arti menjadi pemimpin yang hidup sebagai murid Kristus gitu? Ya, simple aja bahwa dia adalah seorang yang mampu menuntun orang lain ke arah tujuan. Ya, memimpin orang lain ke arah tujuan. Jadi ada satu tujuan, lalu mampu membawa orang ke arah tujuan itu. Kalau bicara tentang murid Kristus, artinya apa? Dia mampu membawa orang itu menuju kepada iman kepada Kristus, dewasa di dalam Kristus, dan itulah pemimpin yang berada di dalam konteks murid Kristus. Berarti seseorang yang mampu membawa seseorang gitu ya Pak, Yeah. memimpin seseorang. Iya. Lalu kalau kira-kira untuk menjadi seperti itu, apakah diperlukan sesuatu gitu, nah Pak, untuk apakah kita tuh perlu apa untuk menjadi seorang pemimpin gitu? Ada kriteria atau apa gitu Pak? Kalau pemimpin pada umumnya, yaitu bahwa dia mampu untuk memberi motivasi kepada orang lain, bukan cuma motivasi, tetapi itu menuntun orang itu. Kalau dia hanya memberi motivasi, ya dia itu motivator. Tapi kalau dia mampu menuntun orang lain, 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang, dan banyak orang juga boleh. Tapi dibawa tuntunannya tentu dengan cara memotivasi, lalu kemudian menjelaskan kepada mereka tujuannya, dan membawa mereka kepada tujuan itu. Contoh sederhana, misalnya kita mau mengadakan retreat di Lembang, ya. Dia jelaskan untuk apa kita mau retreat di Lembang. Kita itu akan di sana akan refreshing, melihat keindahan alam di sana. Tapi kita juga ada waktu untuk berdoa di sana. Kita juga merenungkan firman Tuhan di sana. Dan kita di sana itu cuma sekitar 1 hari 1 malam retreatnya. Nah, tapi semua orang itu harus mendaftar karena kita juga kan makan di sana. Ayo, bagaimana? Ada berapa orang? Ada yang bersedia? Lalu katakanlah dari 100 orang yang bersedia 80 orang. Oke, hari tertentu dia katakan kita berangkat sama-sama dan pergi. Dan sesudah itu di sana kemudian acaranya cukup memuaskan dan setelah itu balik lagi. Nah, orang yang punya ide retreat ini atau yang menjadi ketua, ya dia seorang pemimpin.
Simple. Tapi itu mungkin terlalu rumit. Yang paling sederhana saja. Dia ketemu dengan seorang, dia bicara tentang tujuan hidup ini. Dia bertanya, apakah kamu sudah menemukan tujuan hidup, kebahagiaan hidup yang sebenarnya? Dia katakan, ya itu yang saya cari-cari. Nah, saya mempunyai 4 cara untuk datang kepada tujuan dia, atau yang bermakna, hidup yang bermakna. Yang satu, bahwa Allah mengasihi Anda dan mempunyai suatu rencana yang indah dalam kehidupan Anda. Lalu manusia berdosa, karena itu ya dia tidak dapat mengetahui dan mengalami kebahagiaan itu. Tapi ada jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Nah, Anda perlu tahu siapa dia, lalu kemudian terima dia. Ketika orang berdoa dan menerima Yesus, Anda seorang pemimpin. Anda sebagai pemimpin yang adalah murid Yesus. Itu sederhana saja sebetulnya, seperti itu. Nah, pengalaman saya ini adalah seorang pemalu, ya, dan lebih cenderung untuk berdiam daripada ngobrol. Kalau ada kelompok teman-teman saya di waktu mulai dari SD, SMP, saya itu boleh dikatakan rendah diri lah, ya. Jadi mungkin karena itu sudah sifat saya, ya. Dan yang berikut ialah mungkin juga orang tua selalu mengecam, atau tetangga kalau ngomong sesuatu salah, semua salah. Jadi lebih saya pilih diam daripada dikecam terus gitu kan. Nah, sudah itu berangkat ke SMA. Jadi di SMA kebetulan saya mengambil pertanian, ya, sekolah kejuruan. Jadi disitulah mulai ada saya menanam sesuatu dan tanaman saya itu bisa subur, gitu kan. Nah, ada kepercayaan diri, mulai bergaul dengan teman-teman. Ketika masuk ke universitas, saya juga masih tetap pendiam, masih terbatas pada prestasi yang misalnya nilai yang bagus yang saya capai, ya. Ada kepercayaan diri, tapi untuk ngobrol itu saya nggak bisa gitu. Dan pada suatu hari saya diajak oleh seorang teman, ayo mari kita ke sana. Mau apa? Mau belajar Alkitab. Belajar Alkitab, aduh, saya ini tidak bermaksud untuk jadi pendeta gitu. Kalau soal-soal begitu itu adalah urusan orang suci lah gitu, ya. Tapi oke lah, karena senang pada teman, menghargai teman, ya saya ikutlah gitu. Nah, di sana kemudian ada seorang teman, kakak tingkat lah di situ. Dia berbicara tentang kebahagiaan hidup itu. Lalu dia mengajak saya untuk membuka hati terima Yesus. Saya katakan pada dia, saya ini rajin loh, kalau di kampung rajin ke gereja, saya bilang begitu. Tetapi dia katakan, loh, bukan itu. Bahwa kalau Anda membuka hati menerima Yesus, Anda punya Yesus. Anda ke gereja belum tentu Anda punya Yesus. Anda melaksanakan ritual atau tata cara, tapi belum tentu Anda itu memiliki sesuatu yang paling berharga, yaitu tentang Yesus. Nah, singkat cerita, saya buka hati, saya terima dia. Setelah itu, waktu pulang ke rumah, saya mulai merasakan ada sesuatu yang beda. Dulu saya berpikir saya orang penakut setan, kan? Tapi setelah saya terima dia, saya ada satu keyakinan bahwa saya tidak sendiri lagi. Saya tidak sendiri. Besoknya di kampus saya tanya pada teman itu, orang kalau sudah punya Yesus di hati, apakah dia itu diincar, dimata-matai oleh iblis? Wah, dia katakan, justru waktu kamu berjalan, iblis itu minggir semua. Wah, itu yang berkesan sama saya. Iblis itu takut sama kamu karena kamu punya satu kuasa, yaitu kuasa Yesus. Kamu punya Yesus. Dia sudah mengalahkan iblis, katanya. Disitulah muncul keyakinan di dalam diri saya. Oh, berarti saya tidak sendiri. Saya punya satu pribadi yang berkuasa di dunia ini. Mulai ada keberanian. Nah, pada waktu itu, setelah ada keyakinan itu, dan yang kedua saya takut kan masuk neraka, gitu. Karena takut masuk neraka, saya diyakinkan lagi. Nih baca Roma, ini yang ayat pertama yang paling berkesan sama saya itu ketika saya baca Roma 8 ayat yang pertama. Tidak ada hukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Wah, saya bilang kok benar-benar ini benar, sampai saya baca berkali-kali, benar. Berarti
saya nggak dihukum sama Tuhan. Iya. Nah, lalu saya ikut bimbingan lanjutan, dan disitulah kemudian saya diyakinkan bahwa saya ditakuti oleh setan karena saya punya kuasa Kristus di dalam diri saya. Yang kedua, saya yakin bahwa saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya enggak takut lagi dengan neraka gitu. Nggak ada ketakutan lagi. Nah, sejak saat itu tiba-tiba ada satu gelora di dalam diri saya. Yaitu saya ingin juga sampaikan kepada orang lain. Nah, kebetulan di kampus waktu itu, ya masih tingkat 1 kan, ada sekitar 50 orang mahasiswa di dalam kelas. Kita lagi menunggu dosen anatomi fisiologi pada waktu itu. Ya, saya ingat. Tapi dosennya enggak. Biasanya kami mahasiswa, kita yang nunggu dosen, bukan dosen nunggu kita. Dosennya juga galak gitu kan. Dosen saya ingat itu orang Ambon gitu ya. Kami duduk menanti dosen. 10 menit belum datang. 20 menit juga belum masuk. Tiba-tiba saya tergerak. Bagaimana kalau kamu jelaskan kepada mereka apa yang kamu alami? Tentu saya maju ke depan. Di kelas itu saya tidak peduli mereka itu latar belakangnya apa. Tapi saya berbicara, saudara-saudara, saya mau ceritakan tentang pengalaman saya. Dan saya ceritakan bagaimana saya bertemu Yesus. Dan kemudian, yang herannya, saya mengajak mereka itu untuk berdoa, menerima Yesus. Itu di dalam kelas gitu. Saya kemudian selesai, saya mulai merasa kenapa saya bisa jadi begini. Dan saat itu ada beberapa teman mahasiswa yang kemudian mendekati saya. Apakah yang kamu alami benar? Kok kamu jadi lain? Gitu. Jangan-jangan kamu salah masuk. Enggak, saya bilang ini yang saya alami. Enggak ada kaitan dengan salah masuk. Ada yang bilang, seharusnya kamu pergi ke sekolah teologi ya, bukan ke fakultas ini, ke fakultas eksakta gitu kan. Saya bilang enggak. Ini pengalaman saya bersama dengan Yesus itu beda dengan apa yang kamu pikirkan. Dan sejak saat itu saya kemudian didekati oleh teman-teman dan kemudian saya jelaskan kepada mereka. Dan akhirnya saya membimbing beberapa orang yang mendengarkan tentang saya itu, saya datang bawa mereka itu bawa kepada Kristus. Dan saya bawa mereka ke dalam satu pertemuan mahasiswa, persekutuan mahasiswa, dan saya bawa mereka gitu. Ada 2 orang, 3 orang, sampai pada suatu saat saya diberikan kepercayaan untuk memimpin satu. Jadi kalau sekarang itu ketua PMK. Nah, saya dikasih kepercayaan untuk mengkoordinir pertemuan rutin mahasiswa itu setiap minggu. Ya. Nah, di situ saya menyadari bahwa orang yang tidak punya harapan untuk memimpin akhirnya bermula ketika saya bertemu dengan Yesus. Merasakan ada suatu perubahan, dan dari situlah titik awal untuk keberanian saya untuk memimpin. Dulu yang seringkali kalau saya ngomong itu suka tertati-tati, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba ketika saya berbicara dari diri saya sendiri, saya melihat ada satu perubahan, dan saya dari situ menyadari bahwa saya diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk membawa orang lain datang kepada Kristus. Nah, ini pemimpin yang disebut dengan pemimpin dalam konteks pemuritan. Luar biasa ya teman-teman dari apa yang diceritakan oleh Pak Yopi. Jadi untuk jadi seorang pemimpin itu kita harus mengalami hidup bersama dengan Tuhan ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tadi dari apa yang Bapak jelaskan saya dapat 2 hal. Berarti menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya dia bisa mempengaruhi, tidak hanya dia bisa jadi motivator, tetapi dia juga harus bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi setelah apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, dia bisa memotivasi orang, dia juga bisa mempengaruhi. Apakah seperti itu Pak, benar? Iya, jadi itu sebetulnya yang ada, yang tentunya kita meneladani pemimpin agung kita namanya Yesus Kristus. Nah, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, Yesus itu berdasar, siapa yang pernah bilang ada seorang yang disebutkan bahwa Yesus itu adalah seorang yang mampu menggerakkan begitu banyak orang untuk suatu tujuan. Jadi dia, ini saya ingat Panglima
panglima tentara Prancis, namanya adalah Napoleon Bonaparte. Ketika dia dibuang di Pulau Saint Helena, seorang ajudannya itu mendampingi dia. Lalu dia bercerita di situ bahwa saya dan para pemimpin dunia lain berusaha untuk menaklukkan dunia ini dengan senjata dan kekerasan. Tapi lalu dia bilang, kamu di sini, dia panggil ajudannya. Itu di dinding itu ada gambar seorang yang luar biasa, pemimpin luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus. Jadi gambar Yesus ada di sana, dia tunjuk ke situ. Dia bilang, itu orang itu ya, dia sampai saat ini walaupun dia sudah mati, walaupun dia bilang walaupun dia sudah mati, tetapi dia mampu memimpin begitu banyak orang untuk datang kepada dia. Dan dia memimpin dunia ini bukan dengan kekerasan dan perang, tapi dia memimpin dunia ini dengan kasih. Dan kasih itulah yang kemudian menggerakkan begitu banyak orang untuk datang kepada dia, tunduk kepada dia. Dan itu adalah Yesus. Makanya orang suka menyebut pemimpin agung kita itu sebagai the servant leader. Jadi pemimpin yang adalah hamba, menghambakan dirinya. Jadi servant leader ini tidak berpikir bagaimana dia itu menduduki jenjang hierarki yang tinggi di dalam masyarakat. Jabatan itu bukan menjadi perebutan dia, tapi dia itu justru hanya berpikir bagaimana dia mengorbankan dirinya dan bisa melayani orang lain. Bagaimana dia itu mengorbankan sesuatu dari dirinya, bahkan seluruh hidupnya. Dia katakan, kalaupun saya harus mati di kayu salib demi keselamatan banyak orang, saya rela. Nah, sebetulnya kalau yang disebut pemimpin, the servant leader, itu adalah orang yang mempunyai hati seperti itu. Jadi kasih itu adalah yang paling utama. Dan yang berikut itu, kasih itu harus diejawantakan dengan pengorbanan. Pengorbanan itu ya bukan hanya bagaimana dia memberi sesuatu, tetapi dia itu harus mengorbankan waktunya, seluruh hidupnya untuk orang lain. Nah, memang sekarang ini kalau orang di partai politik ya harap maklum, harus berebut jabatan untuk menguasai. Begitu juga di dalam pemilihan presiden, pemilihan ketua dan sebagainya, itu jabatan tertinggi itu harus direbut dengan berbagai cara gitu ya, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Tapi kalau di dalam kepemimpinan Kristen atau di dalam kepemimpinan sebagai murid Yesus, itu tidak seperti itu. Justru saya tidak mengatakan bahwa saya ini sudah sempurna di dalamnya, tetapi saya ya mencoba dengan segala keterbatasan saya untuk melihat itu, bahwa saya tidak mencari jabatan-jabatan yang sudah disebut oleh Selvi tadi ya. Saya tidak mencari itu, tapi itu justru diberikan kepercayaan. Karena bagi saya itu ya, saya itu hanya melayani, saya itu hanya memberitakan Injil, saya itu hanya menolong orang, hanya mengkonseling orang, saya memotivasi orang, saya membantu orang, itu saja. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa sama seperti Yesus. Yesus kalaupun mati, saya mungkin tidak sampai ke situ. Tetapi saya katakan, ya kalau saya dikasih hidup, pagi-pagi saya bangun, berarti Tuhan kasih kesempatan saya hidup kan. Nah yang terbaik yang saya lakukan ialah saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh, yaitu melayani orang lain. Nah ini kebanyakan yang saya lihat ya di organisasi-organisasi dunia, bahkan sudah masuk ke dalam organisasi Kristen, bahwa kadang-kadang jabatan di atas itu, apakah itu jabatan sebagai archbishop atau jabatan bishop, itu merupakan jabatan yang diidam-idamkan. Tapi sebetulnya itu bukan jabatan yang diperebutkan, apalagi memainkan segala macam cara, sogok-menyogok untuk menjadi ketua sinode gereja. Wah, itu sudah merupakan satu penyimpangan ya di dalam kepemimpinan. Kita itu tetap
harus berpikir bagaimana saya melayani orang lain. Ada banyak orang yang dilayani, dan kita tidak dapat membanggakan pakaian kebesaran gereja itu. Makanya kalau di gereja Anglikan itu ya, mau jadi ketua sinode atau mau jadi bishop silakan gitu, tetapi tidak ada embel-embel bahwa gajinya itu bertambah berlipat ganda, enggak. Bahkan ada, saya lihat itu beberapa teman yang saya ketemu di beberapa tempat ya, mereka itu ada yang sebenarnya nggak, saya takut jadi seorang bishop, tapi ya oke lah, kalau ini kepercayaan dari Tuhan ya oke lah, saya terima. Saya ada sampai orang yang bilang begitu. Saya bandingkan di beberapa tempat orang berebut untuk cari jabatan itu kan, tapi pemimpin bukan seperti itu. Tapi ya sekali lagi, organisasi gereja manapun tidak ada yang sempurna. Saya juga tidak mengatakan gereja saya itu yang paling sempurna, tapi ada juga orang-orang tertentu yang memang punya ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi gitu. Ada sampai melakukan lobby-lobby, pilih dia gitu kan. Saya juga ya ada sih, ada. Termasuk di gereja saya juga ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa jabatan di dalam gereja itu bukan sesuatu yang diperebutkan. Kalau diberi kepercayaan untuk memimpin, oke. Tetapi bukan itu. Tugas utama kita ialah bagaimana kita itu bisa melayani orang, yang bagaimana membawa orang lain datang kepada Kristus. Yang berikut, bagaimana melayani orang yang terluka, orang yang putus harap, hilang harapan, dan yang berikut ya orang-orang yang memang sampai saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka. Kita harus berpikir bagaimana caranya gitu. Nah, itulah ruang lingkup yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin. Dan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kamu menjadi pemimpin, harus kamu jadilah pelayan bagi banyak orang gitu. Yes, menarik ya teman-teman, menarik sekali. Lalu kalau kita lihat kembali Pak, apakah dalam menjadi seorang pemimpin itu ada resiko-resiko tersendiri yang harus kita tanggung gitu? Nah, kalau dari cerita Bapak tadi kan kayak kalau kita melayani harus benar-benar melayani begitu. Iya. Kalau resiko jadi resiko ada. Kadang-kadang kalau seorang, ya katakanlah dia mulai dikasih banyak kepercayaan, ya otomatis dia itu naik jabatan gitu kan. Entah mulai dari ketua jemaat, lalu ketua wilayah, kemudian jadi ketua suatu daerah yang disebut dengan diosis itu, yaitu bishop. Itu jadi pemimpin itu resikonya itu banyak dikritik, ya, banyak dibicarakan, banyak digosipkan. Nah, kalau kita mulai merasa bahwa wah kok orang ngomongin kita tentang hal yang negatif, ya itu berarti bahwa kita mulai disorot oleh orang. Kayak seperti pohon semakin tinggi itu ya terpaan angin juga semakin kuat gitu kan. Kalau pohonnya di bawah ya tenang-tenang aja dia gitu. Tapi ingat, itu menjadi seorang, karena kita melayani dan diberi kepercayaan dan kemudian jabatan tinggi, kita harus sadar ketika orang mulai bisik-bisik kita, menggosipkan kita sadar pertama bahwa itu adalah risiko yang diterima oleh seorang pemimpin ya. Kalau orang yang tidak dikasih kepercayaan ya diam-diam aja, ya sudah berarti ya. Tapi itu risiko yang berikut itu adalah pengorbanan. Ya, kalau seorang pemimpin dan kemudian banyak orang datang berharap dan kita harus banyak mengeluarkan kepentingan. Target kita misalnya makan enak 3 kali sehari, tapi karena ada orang yang datang dan dekat dengan kita, saya belum makan hari ini, ya kita kurangi itu. Ya itu tidak seberapa dibandingkan pengorbanan Kristus ya. Dan risiko-risiko lain adalah, kebanyakan itu adalah risiko pengorbanan waktu, ya, bukan cuma uang tapi waktu, risiko berpikir lebih keras. Banyak orang menaruh harapan ketika kita dikasih kepercayaan, ya orang berharap, dan karena kita juga terbatas sebagai seorang pemimpin, banyak orang juga yang kecewa gitu kan, karena harapannya tidak terpenuhi oleh seorang pemimpin gitu. Dan Yesus bilang, ya kalau
kamu mau jadi muridku, ya kamu harus menyangkal diri. Jadi jangan ada kepentingan diri, enggak apa-apa. Dihina, yang penting kita pastikan bahwa kita itu punya motivasi, kita punya jalur betul. Ya. Pastikan bahwa kita di jalur yang betul. Orang mau bicarakan apa, orang mau ngomong apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kita pastikan jalannya betul. Sebab orang yang kemudian misalnya membicarakan kita juga tidak pernah menolong kita untuk oke, jangan seperti itu, pindahlah ke sini, ini yang benar dan sebagainya gitu. Dia itu hanya sampai pada membicarakan itu. Tapi itulah manusia. Dan nasib seorang pemimpin ya memang harus ada di situ. Nah, kalau dia tidak ada kerendahan hati, tidak mau tanggung resiko dan sebagainya, ya Yesus bilang, kamu tidak layak menjadi muridku. Jadi murid Yesus itu ya beresiko untuk jadi pemimpin, ya. Jadi di STT kita ini, STT Saint Paul ini, visi misinya kan itu adalah Memuridkan. murid. Murid itu berkaitan dengan karakter Yesus. Karakter Yesus. Nah, karakter Yesus dalam seorang murid, yaitu kita harus kenal Yesus itu yang bagaimana. Bukan hanya mengenal dia adalah raja, lalu kita taruh diri kita itu sebagai anak raja di atas segala raja, lalu kita kemudian bangga kalau anak raja ya tampilannya harus bagus, mobilnya harus bagus dan sebagainya. Itu kan begitu, ya. Tapi kita harus lihat mengenai kehidupan Yesus. Itu tidak punya apa-apa. Dia adalah kemana-mana dia itu hanya menyapa orang, melayani orang gitu ya. Nah, saya tidak bermaksud bahwa kalau kita jadi pemimpin kita memble-memble aja begitu, bukan. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, misalnya HP, pakailah itu untuk pelayanan buat orang. Punya mobil boleh, tapi pakailah itu untuk pelayanan bagi orang. Pak Yopi punya rumah, ya punya rumah karena saya menjadi pemimpin yang melayani juga anggota keluarga saya kan. Jadi saya tidak mau biarkan keluarga saya juga berantakan, ya tidak boleh gitu. Tetap harus memimpin mulai dari keluarga, mulai kemudian dengan orang yang dekat dengan kita, dan kalau orang itu seorang pemimpin ya memang punya ambisi untuk menjadi besar, terkenal, ya mungkin itu tidak masuk di dalam kategori pemimpin yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau kategori yang dimaksudkan oleh Yesus ialah jadi murid. Ya, jabatan apapun tetap dia adalah seorang murid Yesus. Murid Yesus itu apa? Ya berkarakter seperti Yesus. Nah, inilah yang mau dicapai di dalam Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung ini, yaitu bagaimana menjadikan orang itu berkarakter itu. Makanya dia dilengkapi dengan keahlian-keahlian di bidang sosiologi, psikologi, sedikit tentang antropologi, dan tentu kenapa disebut teologi? Kenapa tidak disebut saja fakultas psikologi atau fakultas sosiologi? Kenapa tidak itu aja atau fakultas antropologi? Karena apa? Dasar kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, kita mempunyai keyakinan bahwa ini adalah otoritas tertinggi yang kalau kita taati, maka kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang sebenarnya, manusia yang berkarakter Kristus, bukan manusia yang sama dengan Yesus. Kita kemudian ingin menjadi seperti Tuhan gitu, itu kan sudah gangguan kejiwaan kan. Tapi kita mau meniru sikap Yesus, rendah hati, rela berkorban, mengasihi orang, dan tidak punya ambisi untuk menempati hierarki tertinggi dalam masyarakat dan dipuji-puji oleh orang, dan Yesus sudah melewati itu. Tapi dia tidak mau itu. Dia lebih memilih untuk menjadi korban bagi banyak orang, makanya dia disalib, dia mati. Tapi justru dengan sikap seperti itu Allah meninggikan dia, dan semua orang mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi untuk jadi seorang pemimpin itu memang kita melalui banyak proses ya Pak ya, banyak proses, terus otomatis kita mengalami yang namanya resiko pasti ada ya gitu. Nah, menurut Bapak nih yang terakhir nih Pak, kan kita tahu jadi pemimpin itu beresiko gitu. Nah, makanya cenderung banyak orang di luar sana, justru mungkin bukan di luar sana, mungkin saya secara pribadi juga takut untuk jadi seorang pemimpin karena resiko-resiko yang tadi. Nah, kira-kira Bapak punya sedikit 1, 2 atau banyak juga bisa sih Pak. Jadi kayak nasihat supaya kita tidak takut lagi untuk jadi seorang pemimpin. Ya, kembali lagi bahwa
ketika kita sudah selesai dalam hidup ini ya, artinya kematian, direndahkan oleh orang itu tidak menjadi masalah bagi kita, ya, tidak menjadi persoalan bagi kita. Dipuji, dihargai oleh orang itu bukan lagi jadi arena kehidupan kita, ya. Karena apa? Kita ini adalah manusia yang selalu merasa bahwa kita ini belum cukup berharga, ya. Tidak lepas dari omongan orang lain, wah kalau kamu berharga ya kamu punya uang, kamu berharga kalau kamu punya harta kekayaan, mendapat jabatan yang tinggi, wah luar biasa kamu sudah jadi orang ya. Nah, kita jangan pakai itu, kita cuma pakai yaitu ketika kita percaya pada Yesus dan terima Dia, maka hidup ini sangat berharga. Bayangkan pribadi yang berharga dari surga datang dan menempati hidup kita, apa yang kurang? Itu sudah adalah, Yesus itu sudah adalah segala-galanya, sudah segala-galanya. Nggak ada lagi yang lain selain Dia. Tapi kalau kita masih mencari di luar Yesus, itu sama dengan kita kemudian mengenyampingkan Yesus, lalu kita cari tujuan di dunia ini. Ketika mengalami kesulitan mencari yang berharga di dunia ini, lalu kita panggil Yesus untuk menolong kita. Nah, kita sebaiknya jadikanlah Yesus itu pusat kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, Yesus itu ada bersama dengan, dan Yesus itu adalah suatu yang cukup. Dengan Yesus itu, saya mau apapun, Yesus itu cukup bagi saya. Saya mau susah, Yesus cukup bagi saya. Saya mau sakit, ya Yesus cukup bagi saya. Bahkan saya mati pun tidak ada masalah bagi saya, karena saya pergi bersama dengan Dia. Itu hidup itu mesti begitu. Nah, dengan demikian kita tidak perlu ada ketakutan yang lain. Takut miskin, takut dihina orang, direndahkan orang, takut dicaci maki orang, takut dengan sakit penyakit, takut dengan kematian. Sudah ada di dalam Yesus itu sudah segala-galanya. Itu sudah selesai di dalam Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Lalu dari situlah kemudian kita mengikut Dia. Apa yang Dia inginkan? Kamu dong ceritakan kepada orang lain tentang siapa Dia. Bawa dia datang kepada Yesus. Ya. Lalu pertanyaannya, apa yang kita takuti? Kalau orang itu tidak terima, saya sudah memberitahukan kan? Kalau orang itu terima, bukan kebanggaan saya, dia datang pada Yesus kok. Yesus yang urus dia, bukan saya yang urus. Saya cuma kasih tahu, datang pada Yesus, ya kan? Ibarat saya cuma kasih tahu orang lagi cari rumah seseorang gitu kan? Saya mau cari rumahnya Pak Yopi, di mana ya? Oh, kita tunjuk kan? Oh, itu gitu. Nah, kita antar sampai ke pintu. Mari, sudah disambut, ya kan? Sudah urusan makan di situ, mau tidur, mau apa di situ, itu urusan Pak Yopi yang udah situ, ya kan? Nah, lalu saya apa? Saya cuma bawa, itulah pemimpin gitu sebetulnya. Ya. Jadi mau terserah berapa orang yang datang, kita tidak perlu bangga orang yang datang kepada Yesus, ya. Yang penting orang itu kita sudah bawa datang. Kalau ada yang tidak mau dia lagi cari dan kita kasih tahu, oh itu rumahnya di nomor ini. Orang itu, saya tidak percaya, tidak yakin saya. Ya sudah, kan? Dia cari di sana dan dia ternyata keliling-keliling lagi di sana dan kita ketemu lagi. Belum ketemu? Belum. Itu yang saya bilang tadi, itu rumahnya. Saya tidak percaya. Ya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, kita malah ketawa gitu-gitu kan, tapi bukan syukur susah kamu nanti ya. Tapi secara manusia ya kita juga merasa, aduh kok orang dikasih tahu nggak mau percaya gitu ya. Nah, ya seperti itu saja hidup ini. Jangan kita berpikir seorang pemimpin itu kayak apa. Lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Udah, kita mau jadi pemimpin di tingkat mana itu bukan target ya. Kalaupun suatu waktu kita itu cuma dapat pekerjaan Tuhan di sebuah desa yang nggak ada listrik, nggak ada signal, nggak ada apa-apa, cuma ada kayu bakar dan kemudian yang kita makan adalah singkong di situ. Kalaupun ditaruh di situ, pertanyaannya masalahnya apa? Apakah Yesus di desa dan di kota berbeda? Ya enggak kan? Ya, kitalah yang kemudian memaknai hidup kita ini di dalam Yesus. Di luar Kristus ya orang itu malah jadi masalah gitu kan. Saya mendengar banyak cerita orang yang melayani di desa dan mereka merasa senang, merasa bahagia, dan mereka jadi tua di situ, ya mati di situ. Dan kita sama-sama juga mati kok.
ya, dan semua yang kita capai kita tidak bawa. Malah kadang-kadang yang kita tinggalkan gitu jadi sengketa gitu kan. Nah, repot kalau sudah begitu. Lebih baik kita ikuti aja, jangan terbuai dengan jabatan-jabatan seperti itu. Yang penting kita setia melayani Tuhan. Itu disebutkan tadi itu banyak gelar. Itu juga saya juga waktu itu cuma datang, saya pengen melayani Tuhan, dan pimpinan saya bilang, kalau kamu melayani ya masuk Tiranus sana gitu. Ya, saya masuk, saya cuma ikuti itu kan. Begitu tamat dikasih melayani di satu jemaat untuk praktek pelayanan di situ, ya saya ikut ke situ. Jadi saya enggak pernah berpikir untuk jadi ketua sinode, enggak. Saya cuma pokoknya kalau dikasih kepercayaan saya layani aja gitu. Ada kesempatan untuk membuka Soteria Care Center untuk layani orang ini, ya ada 1, 2, saya mulai dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, dan kemudian Tuhan buka jalan ke situ kan, tidak ada masalah. Tahu-tahu ditelepon oleh seorang, itu gereja Anglikan mau itu boleh bantu di Bandung? Boleh, tapi saya cuma punya 5 orang yang dimuridkan. Ya mulai aja dengan itu. Ya mulailah dari situ. Nah, sekarang sudah ada jemaat Saint Peter yang ada di ini kan, yang di Sudirman. Ada gereja Saint John yang ada di Cimahi. Kemudian ada 2 pelayanan desa. Ya sudah, itu aja gitu. Dan toh juga pada akhirnya ya. Kemudian mengenai STT juga cuma dimulai dari berapa? 5 orang yang di ini, dan mereka suatu waktu minta diutus ke sekolah teologi ya. Saya bilang minggu depan mereka tagih, kok sekolah teologi mana Pak? Katanya mau diutus. Saya bilang begini, inilah sekolah teologi kamu. Saya jadi dosen, ibu jadi dosen juga buat kamu. Dan kemudian ada seorang teman datang mengunjungi, kebetulan dia teman sekolah gitu ya, di Tiranus. Dia tanya, ya kenapa enggak dibuat sekolah teologi ini? Loh, emang layak? Ini buku-buku dan kemudian ini, dan juga dibawa gereja sudah memenuhi syarat. Oke lah, tinggal diurus seperti itu. Lahirlah STT Saint Paul Bandung gitu, dan sekarang sudah dapat akreditasi ya dari BAN-PT ya. Nah, inilah motivasinya. Jadi bukan misalnya karena orang dirikan sekolah teologi kita juga. Kita enggak tiru-tiru begitu. Kita mengikuti pimpinan Tuhan dan bagaimana Roh Kudus menuntun kita dari waktu ke waktu ya. Tidak ada ambisi kecuali mau memuliakan Tuhan, itu saja. Yes. Baik Pak, terima kasih banyak untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Oh iya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Jadi sudah selesai? Iya Pak, jadi bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita berani untuk jadi pemimpin, itu dari nasihat Bapak yang saya dapat adalah bagaimana kita menjadikan Yesus itu pusat dari segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita jadikan Yesus itu pusat, maka segalanya itu akan mengikuti ya Pak ya. Jadi kayak Tuhan akan memimpin kita, menolong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi kalau kurang dan lebih mohon dimaafkan Pak. Oh, ini direkam? Iya, direkam Pak. Masih direkam. Oke ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast. Podcast, maaf, di data bertulang guys ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.